Isinya adalah sabda Rasulullah SAW. Ini qala Rasulullah SAW telah bersabda, siapa Rasulullah SAW, al-afiyatu ala asyarati awjuhin. Al-afiyat itu tetap atas 4 jalan, 4 wajah. Afiat itu adalah difakul makruh, yaitu difakul makruh, tertolaknya yang dibenci, yang tidak disukai, namanya afiat. Iya, sehat afiat, sehat afiat. Ada sehat afiat dan afiat ini terhindar daripada yang tidak disukai. Afiat itu udah sehat. Kalau sehat doang mah belum terhindar kan. Lebih dari sehat ya. Iya. Di afiat itu udah aman maksudnya, selamat. Sehat bisa, orang sehat bisa ibadah, afiat namanya. Iya. Yang dimaknai, yang dibenci. Nggak sehat doang buat apa? Kagak afiat. Rezeki juga perlu afiat kan. Jadi afiat itu difakul makruh, tercegahnya daripada yang dibenci, namanya afiat. Suka sehat walafiat. Bukan badan doang sebut afiat itu semuanya. Afiat di sini nanti ada pembagian, ada afiat dunia, ada afiat akhirat. Al-afiyatu bermula afiat, tercegahnya daripada yang dibenci, yang tidak disukai. Ala asrul yaumin, jumlahnya ada 4 bagian, 4 macam nama. Nah, yang 10 bagian ini dibagi menjadi 2. Khamsatun fid dunya, 5 wajah, 5 jalan di dunia. Wa khamsatun fil akhirat, dan 5 jalan lagi di akhirat. Jadi ada yang afiat dunia, ada yang afiat akhirat. Jadi afiat itu lebih, ya, kalau baru sehat punya duit, ya, itu belum disebut afiat. Nah, afiat itu gimana? Nah, yang pertama, fa'amalati fi dunya, maka ada pun bermula, yang tetap atau yang ada nggak apa-apa. Karena fi itu kalau pada isi mausul bisa mentakdirkan istaqora atau kana, kainun. Fa'amalati fi dunya, fa'amalati istaqara fi dunya, istaqara fi dunya, atau fa'amalati fi dunya, fa'amalati fi dunya, fa'amalati kainun fi dunya, gitu. Jadi bisa nyimpen. Ajaru majrur muta'alliq majrur takdiru kainun, ya, kainun ajaru majrur muta'alliq majrur takdiru kainun ay istaqara, ya. Ajaru majrur muta'alliq ay kainatun bidunya, enggak apa. Jadi nyimpan, jadi sila mausulnya ntar yang disimpannya itu istaqara atau kainatun. Fa'amal lati bidunya, maka adapun alati fidunya, ya, 5 perkara yang tetap atau yang ada fidunya di dunia. Mana afiat yang ada di dunia? Al ilmu, pertama ilmu. Maka ilmu ini, ya, sangat penting buat kita, karena segala sesuatu yang dapat diterima amalan-amalan kita dengan apa? Dengan ilmu. Sholat kalau nggak pakai ilmu bulan afiat. Sholat tapi nggak pakai ilmu bulan afiat. Karena antara 2 diterima apa kali. Nah, kita nggak mau ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Itu, ya, istilahnya sesuatu yang makruh, sesuatu yang kita tidak sukai, kalau ibadah kita nggak diterima. Ya, bagaimana supaya ibadah kita diterima? Ya, dengan ilmu. Baru afiat, namanya ibadah kita afiat dengan ilmu. Makanya ilmu itu afiat di dunia. Karena segala sesuatu hal yang kita lakukan di alam dunia ini adalah dengan ilmu.
Jangan lagi ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu dunia sama. Kita bikin rumah nggak pakai ilmu nggak bakal jadi. Udah mau guru dulu sih. Coba kita bikin rumah sama orang. Yang orangnya bisa bikin rumah kan ya. Itu pada mainnya orang pada itu Aceh juga ini. Nggak guru dulu udah sih udah jadi mana? Miring aja dikit. Itu setiap kita lihat tuh enak banget. Bisa hilang. Pegel banget bisa hilang Balik lagi. setiap kita masuk nggak enak banget itu. Segan banget benci banget itu. Padahal memang gitu. Gara-gara bikin rumahnya nggak pakai ilmu. Itu ya. Jadi setiap kata mau hilang itu. Iya. Karena supaya kamu kejar dia sih udah eksekutif. Itu gara-gara ilmu tuh. Jangan lagi ilmu akhirat ya. Ilmu dunia kita empat kan. Kalau dibikin apa nggak ada ilmunya. Nyari kurang. Kan udah kalau salah sekali bikin sekali misalnya udah terus menerus itu bongkar duit lagi nggak dia bongkar masuk empat lagi Gitu. Nyari yang kurang. Gara-gara hiburan akhirnya empatnya selama-lamanya itu dapat di fakul makruh namanya. Contoh kalau ada orang ibadah terus agak belajar gimana? Ya nggak belajarnya aja dosa, bagaimana ibadahnya? Kebanyakan Kan orang nggak belajar dosa besar. rajin banget tapi ngajinya agak Ya itu nggak ngajinya dosa besar kalau dia nggak tahu ya. ngaji ya. Iya nggak ngajinya apalagi ibadahnya. Iya nggak ngajinya dosa besar. Nggak ngajinya nggak mau nyari ilmunya dosa besar. Jangan dianggap nggak ngaji itu nggak dosa ya. Dosa besar. Makanya bahasanya paridotun bukan pardun lagi. Paridotun sangat dosa besar, sangat dipardukan bahasanya gitu. Sangat wajib, sangat pardu. Itu jangan lagi ibadahnya. Nggak ngajinya dosa. Tiap hari luntang lantung, tidur makan, molor gitu. Ngaji kagak. Rajin mau itu. Hah? Pengen rajin banget. Iya, ya kan kebayang rajin ya. Itu dalam ilmu fikih gitu. Insoda apa walaupun kebetulan sama yang punya ilmu ibadahnya. Tapi yang ibadah mah tahu ilmunya, yang dia mah nggak tahu ilmunya. Walaupun rukunnya sama, sujudnya sama, Iya, takbir sama, tetap nggak bisa sama. Lam bisa satasi sholat suatu wa in sodapa nggak sah sholat wa in sodapa walaupun kebetulan sama. Persis mirip gitu. Makanya nuntut ilmu itu wajib ya, jangan dianggap semua sholat aja nggak wajib ilmu. Hubungan nuntut ilmunya dosa. Kalau udah bisa, Eh? anggap udah bisa, pinter. Iya, nuntut ilmunya dosa. Iya. Nuntut ilmunya. Nabi aja kan, Qur Robbi zidni ilman, itu Nabi itu ya. Katakan wahai kamu Muhammad, Robbi zidni ilman wahai Tuhanku, jadi tambahkanlah aku ilman akan ilmu. Itu Nabi. Ilmunya udah luar biasa. Apalagi merasa benih, rapi, merasa dia paling bagus. Makanya kita ngaji aja walaupun belum sampai, kenal lagi ngaji ya. Belum sampai bahasan baik. Artinya nggak tahu emang belum sampai. Kalau yang ngaji emang nggak sampai-sampai. Iya. Kapan mau sampai? Ngaji aja nggak sampai-sampai, apalagi kagak ngaji. Makanya nggak ngaji jangan agak beringin nggak ngaji ya. Dosa besar nggak ngaji itu. Kenapa? Sesuatu yang menjadi wasilah perkara yang wajib maka itu wajib. Sholat wajib. Nyari ilmu sholat sampai kapanpun wajib. Puasa wajib. Nyari ilmu puasa hukumnya wajib. Haji wajib. Nyari ilmu haji wajib. Gitu. Bukan ada di kitab ta'lim ilmu ta'lim. Sesuatu yang menjadi wasilah kepada perkara yang wajib, maka hukum mencari ilmu juga wajib. Di atas wajib berarti ya. Iya, wajib. Dosa kalau nggak nyari. Ya, kalau biasa-biasa kan, makanya ngaji itu jangan sekedar gue beri kewajiban, bukan. Ya. Harus kita Banyak benar-benar tahu apa yang kita ngaji. Sekedar Ya. kewajiban ada. Kadang-kadang tuh selalu ngerti kayak masa bodoh amat. Jangan begitu, harus tahu, harus ngerti. Kenapa? Karena ilmu itu setelah diaji kita ya manfaatin dengan yang ada. Ini ilmu itu sumber, maka ilmu dulu. Kenapa? Ilmu itu membuat sesuatu yang susah jadi mudah. Kedua akan jadi indah. Itu benar. Jadi ilmu itu penting.
Maka dalam Al-Quran suratnya ditulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca oleh kamu. Suruh baca. Ya, baca suasana, baca ilmu, baca keadaan, baca lingkungan, kan begitu suruh baca semuanya. Kalau baca kitab ulangan, Iqra itu baca segala macam kalau pengen menjadi orang cerdas mah. Ya, orang bisa berkembang tuh gara-gara baca. Artinya baca segala-galanya, baca lingkungan, ya, baca keadaan, ya, baca ilmu, itu akan cerdas nanti. Kalau nggak pernah baca nggak bakal nambah-nambah. Jadi kantornya suka bacanya, baca juga, baca lingkungan, bagaimana lingkungan supaya lingkungan kita ada sekarang kan begitu. Tadi kalau kurang-kurang baca lingkungan di kampung kita bahaya gitu. Anak kita bahaya kalau kurang baca lingkungan. Ayo kalau kita baca lingkungan maka jangan keluar dulu, bahaya kalau gitu baca lingkungan namanya. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya Pak Soeharto dulu bahasa Iqra itu luar biasa. Bahasa itu Iqra itu Pak Soeharto apa cara dia mengolah Iqra itu bahasanya cakep. Ilmu penting. Makanya kalau ilmu insya Allah tidak akan tercegah daripada yang tidak kita inginkan, tidak dicegah daripada yang kita gak suka. Jangan lagi ibadah ya. Tentang dunia aja kalau kagak pakai ilmu mah kita nyesel bae 4 yang ada. Rumah miring aja kita ini udah sehari-hari buat rumah miring ini karena gara-gara yang bikinnya nggak tahu ilmunya. itu arsitek bangun juga gua kali ini. Dulu bahkan istilahnya kita ya yang penting kita sendiri tetap baik nggak bisa. Sementara ini ada sementahun. Satu. Kedua ibadah. Yang kedua dapul makari ibadah. Dapul makruh mencegah daripada yang kita tidak suka. Kita benci ibadah. Ibadah bagian daripada afiat badan kita ya. Kehidupan kita kalau nggak ibadah mau ngapain? Ya tinggal tunggu aja kita ibadahnya apa? Selamat kan dari dunia, bahkan selamat nanti di akhirat. Itu kita nggak mau akan masuk ke dalam neraka disiksa, nggak mau. Itu dapul makari ibadah itu. Makanya punya badan sehat nggak ibadah, punya badan sehat nggak punya ilmu, itu belum tercegah daripada makari atau makruh. Ya belum tercegah daripada yang kita benci, yang kita tidak suka. Orang nggak ibadah sama juga dia tidak ya nggak bisa aman dia daripada yang dibenci nanti pada satu saat ketika dia sudah bangkit dari alam kubur nanti. Kedua di dunia nggak ibadah ya meninggal dunia kan lain. Sama orang juga ya jauh ya, ibadah supaya dalam Al-Quran jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ya. Jadi untuk beribadah mereka semuanya kepada aku. Ya. Ibadah. Makanya sehat badan tapi gak ibadah belum afiat. Sehat badan tapi gak mau nyari ilmu belum afiat. Sampai afiat mah nyari ilmu rajin ibadah bersebut sehat walafiat. Makanya minta jangan sekedar ya Allah sehatkan badan saya, Allah sehat walafiat dulunya. Madan sehat walafiat. Satu, dia pasti mau orang untuk ilmu pasti. Yang kedua, pasti dia rajin ibadah. Yang ketiga, badan sehat, warizku halal dapat rezeki halal. Afiat termasuk rezeki halal itu afiat. Kita bahaya rezeki yang tidak halal itu. Di dunia jarang kita nggak halal. Yang korupsi, karena kalau kagak takut jago. Nggak halal di dunia itu. Ya, takut diambil asetnya semuanya. Itu kan bahaya itu. Dapul makari itu. Dapul makruh. Difaul makruh. Nyer-nyeran sekarang baru itu undang-undang belum jadi udah nyer-nyeran pakai undang-undang jadi. Itu di dunia pakai di akhirat nanti. Rampasan aset. Ya. Halaluhu hisabut wa haramuhu adzabun. Halalnya jadi hisab. Haramnya jangan bertanya lagi tuh. Langsung adab. Kalau seandainya dirampas nih kan boleh ngambil. Itu dirampas kan diambil semua. Kira-kira tanggung jawab masih ada tanggung jawab. Apanya? Masih ada tanggung jawab aja.
Mas. Truk ya sebanyak itu. Kalau udah rampas udah Iya. asetnya. Iya, kan cuma paksa ngambil. Mana sukarela? Bukan sukarela namanya. Dia juga nggak rela kan dipulangin. Iya. Kalau dia rela mah ambil aja, ambil. Selain dah. Israel sebelum takut diusahain dulu. Emang gue yang salah nih. Tapi udah dimakan kan lebih banyak daripada yang belum dimakan. Yang disimpan lebih banyak lagi. Nah itu. Jadi kalau kan ngasih juga bukan ngasih ini, Paksa gitu. ngasih dipaksa. Ya kalau sampai di apa nah sebetulnya segel kan berarti kan dipaksa. Kalau nggak dipaksa mah dipulangin tuh jual lagi udah jadi kan rupanya. Apa ini mah disumbangin sebagiannya, nggak ada manfaat sedikit pun disumbangin. Kilas ya. Nah, bukan kilas, bahkan jadi siksaan juga gitu. Itu ini buktinya dia disumbangin pakai barang haram. Itu kan jadi seperti itu buktinya. Jadi bukti malah. Nah ini mah jadi separuh-separuh ini mah. Separuh lagi kan buat jalanan, separuh lagi buat masjid. Nggak jadi. Nyambung ya. Kagak nyambung. Yang disedekain itu siapa? Ada mah ada kali nggak kesentuh sama dia. Nah itu nggak bisa dibuat ini mah buat nyuci apa? Cuci dosa ini mah separuh nggak bisa karena pada hakikatnya bukan dia yang ngasih duit siapa itu. Bisa jadi bukti malah duit yang keluar ini nanti di akhirat bahwa ini bukan hasil duit dia. Duit orang lain. Itu saksi gitu. Bahaya kadang-kadang buang apes kan sebetulnya buang apes bukan sedekah buang apes buang sial. Nah ini ya maka rezeki halal penting baik matam malabis makanan pakaian. Kedua keapiat walaupun dia punya ilmu dia ibadah ketika badannya makan barang haram pakaiannya barang haram tetap dalam segi sholat sah sholatnya tapi dalam segi diterima sholatnya nggak diterima. Buka kitab Sulamun Taufik itu salah satu syarat diterimanya ibadah sholat itu adalah makanannya pakaiannya harus yang halal gitu. Itu kunci itu. Jadi nggak bisa tempatnya juga dari yang halal tempat sholat yang halal ya. Kemudian pakaian juga yang halal makan juga yang halal itu kunci diterimanya sholat. Masalah sah karena wudunya benar sholatnya benar bacaannya sah nggak sholatnya sah makanya sah itu belum tentu diterima gitu. Sama sah karena rukunnya benar sahnya sama sah itu seperti puasa kan sah baik itu puasa ngilangin yang ini tapi diterima nggak belum tentu gitu. Iya, karena tidak setiap sah itu diterima. Aturan sah, nah, tapi secara batinnya enggak. Karena gini aja, kita nggak punya pakaian sama sekali. Ya, punya pakaian kita kagak punya pakaian. Ya, tanah doang, tanah kolor doang. Punya. Sedangkan sholat wajib ya. Itu ada kain gelantung punya orang Ambil. ya, kita pakai buat sholat lebih baik panjang kita sholat cuma pakai kain itu ini diterima tuh pakai tanah koloran bekul kelihatan susah kelihatan diterima sholat terima pakai itu saking nggak adanya mendingan pakai telanjang daripada pakai itu. Kalau dipakai orang itu nggak ridho mendingan telanjang nanti kalau udah punya kan di kodok nggak usah dikodok udah sah begitu sekali daripada dikerjain juga nanti nggak diterima sholatnya. Ini udah aja diterima begitu apa adanya. Pusat kelihatan, dengkul kelihatan, padahal ada kain yang lantung punya orang, mendingan panjang. Hukum bayin ya. Iya. Coba di kitab Sulamun Taufik bab syarat-syarat terakhir itu. Syarat terakhirnya itu masalah makanan pakaian kayak gitu dalam ilmu fikih timbang kita ya atau pakai apa sholat di tempat yang tidak diridhoi kita pakai jangan sholat di situ.
sholat di tempat itu jangan sholat di situ. Ya, nggak boleh sholat di situ. Walaupun sholat tetap hukumnya sah sholatnya, tapi diterimanya kagak. Karena orang yang punya tanah itu nggak ridho dengan tanah itu pakai buat sholat. Iya. Wasobru ala syiddah. Yang nomor keempat ada sobru ala syiddah. Kalau pikiran kita kan mana afiat orang sahabat kan banyak musibah kan ya, musibah kan kasus sakit, barang hilang. Secara logika kan afiatnya di mana? Tapi dengan sabar orang itu bisa jadi baik, tercegah daripada yang tidak disukai. Secara batiniahnya orang itu selamat disebut. Dikasih ujian dia sabar, dikasih musibah dia sabar. Itu orang afiat namanya, walaupun dalam keadaan dapat ujian dari Allah SWT, itu orang sehat. Ya, secara ini kan sakit, secara batinnya kan apa? Secara lahiriah sakit kan tidak mengenakan kan ya. Tapi kalau dipakai sabar justru mendatangkan pahala itu daripada sakitnya. Musibah itu bisa mendatangkan pahala gara-gara dia sabar. Itu makanya sabar itu adalah afiat. Walaupun kita dikasih sakit, ya alhamdulillah mudah-mudahan sehatnya biar afiat. Sakitnya afi, karena musibah afiat. Artinya walaupun di dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sakit, tetap orang itu dalam keadaan afiat. Artinya afiat, ya, musibah yang ditimpanya, ujiannya yang didatangkan oleh kita akan mendatangkan pahala. Karena Allah sangat cinta, sangat sayang kepada orang yang dikasih musibah dia sabar. Raja Miroratu min ghairi ta'bisin, ada sabar itu apa? Meneguk yang pahit, nggak merengut. Meneguk yang pahit kagak merengut. Kita kalau makan apa sesuatu yang pahit kita minum merengut ya, enak kan ya. Tapi ini mah enggak, dikasih penyakit itu biasa-biasa aja. Itu artinya sehat badannya, sehat batinnya. Kalau sehat batin dikasih apapun yang akan sehat. Karena dianggap itu adalah bagian daripada ujian Allah. Senang aja tuh, nggak merengut. Makanya Imam Ali karamullah aja, as-sabru minal iman bimanzilatir rasi minal jasad. Ya, sabar daripada bagian iman, ya, bimanzilatir rasi minal jasad. Jadi sabar itu derajatnya sama juga kepala daripada jasad. Kalau orang ada jasanya nggak ada kepala, hidup nggak? Enggak. Itu sama juga orang dikasih ujian, orang punya iman tapi nggak bisa sabar, sama juga orang punya badan punya kepala. jadi apa namanya, derajat sabar dalam iman itu adalah bagikan ya kepala pada jasad. Dalam artian hidup, kalau orang masih ada iman, ada sabar. Karena setiap orang beriman pasti diuji dengan kesabaran. Diuji dengan iman. Kalau masih ada sabar, berarti hidup. Kalau udah nggak sabar, sama juga punya badan, nggak punya kepala, mati. Kadang-kadang sabar ada batasnya. Ada ya. Kalau sabar ada batasnya mah berarti habis kesabaran. Ada bahasa begini lagi. Semut juga diinjak mah pasti gigit kan ya. Itu sama itu. Sabar tuh nggak begitu. Makanya sabar itu kayak sabarnya Rasulullah SAW. Diapain sama orang biasa baik. Nyuapin orang, ngasih makan, habis nyuapin Nabi dihina, Nabi dimaki-maki, Nabi diomelin. Padahal habis ngasih makan Nabi biasa baik, besok pagi lagi. Kenapa? Karena Nabi mah apa namanya? Bukan pengen disayang sama orang yang dikasihnya itu. Tapi pengen disayang sama apa? Allah, bukan pengen disayang sama itu, bukan orang itu, bukan. Jadi pengen disayang, pengen dicintai sama Allah aja, bukan pengen dicintai sama orang itu ngasihnya. Kalau pengen dicintai sama orang itu, ini kelepak. Karena Nabi mah karena Allah, ya. Bukan karena orang itu, tetap aja dikasih. Karena bukan karena pengen disayang sama orang yang dikasihnya, pengen disayang sama Allah, pengen dicintai sama Allah. Sampai kapanpun dikerjain, Pak, sampai mati, sampai Rasulullah meninggal dunia wafat, tetap
nggak nyuapin itu karena wafatnya Rasulullah. Ini udah bukan karena itu. Karena pengen dicintai bukan pengen dicintai sama orang yang dikasihnya, tapi pengen dicintai sama Allahnya. Berat ya? Berat gak begitu? Oh, berat. Berat. Nggak nyampe. Gitu. Berat mah. Berat. Kita kadang-kadang ngasih juga pengen ada balasan, kadang-kadang itu ya. Gitu. Tapi Rasul enggak, bukan karena itu, karena saya yang pengen dicintai sama Allah, pengen disayang sama Allah. Lu mau ngomong apa kayak? Masa bodoh amat gue pikirin. Gitu. Bahasanya. Nah ini jadi sabar atas syiddah. Ya, syiddah itu sesuatu yang menyakitkan, syiddah, baik ujian atau segala macam. Itu disebut afiat, ataupun bisa sabar afiat. Susah sabar ya. Kalau sabar gampang diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Tapi sekira ya apa, tetap harus belajar terus karena sampai bisa afiat dari musibah itu. Apalagi udah kena musibah mah alhamdulillah, gua udah tuh. Makanya ada syukur, ada syakir, ada syakur. Gitu. Kalau syakir mah orang yang syukur terhadap nikmat. Kalau syakurun orang yang syukur terhadap musibah. Syakir. Kalau syakir orang yang syukur terhadap nikmat. Kalau syakurun orang yang syukur terhadap apa? Musibah. Makasih ya Allah. Makasih. Kita mah Sangkul. jadi syakir juga belum? Apalagi syakur. Syakir. Hah? Syukur atas nikmat. Syakir. Dikasih nikmat syukur, alhamdulillah. Girang itu mah. Nah kalau syakur itu udah luar biasa. Sampai lagi nikmat sama musibah jadi bisa syukur. Makasih ya Allah. Karena Engkau mungkin saya, karena Engkau cinta kepadaku ya Allah. Begitu. Makanya wa qalilan min ibadiyas syakur. Itu bahasanya. Kalau di nikmat kita kata-kata ya alhamdulillah. Ya, tapi ketika kita musibah belum tentu. Ya Allah. Murah. Kalau bilang tuh, rasanya habis sholat bisa ini. Gitu. Rasanya habis sodako bisa ini. Itu kebanyakan orang syukur itu bukan sakit ini aja, syukur semua. Ributnya. Iya, syukur. Hah? Iya. Ya kalau Enggak, sakit dua-duanya kan baru kedengeran ini. Tadi ini syukur semua bacaan. Iya. Ini dalam tingkatannya. Iya. Ulama-ulama. Dan kalau syukur itu sangat syukur kepada Allah. Apa dikasih nikmat, syukur luar biasa udah. Dikasih musibah juga. Syukur. Iya. Oh, dalam kitab Al-Qur'annya saya baca. Wa syukru alan nikmati. Ya syukur atas, kita belajar syukur bagi kita mah. Dan jangan minta ya, musibah mah jangan diminta ya. Kalau datang kita sabar, tapi jangan minta ya Allah kasih saya hujan apa ya Allah, jangan ya. Lagu Kagak ada orang. keduanya kalau kuat kalau kagak jadi dosa malah. Kita mesti minta syukur sama Allah, bisa syukur ya Allah. Kalau dikasih musibah minta sabar. Jangan minta ya Allah uji saya sabar sama ya Allah, jangan ya. Terus nggak kuat. Disyukur kita belum bisa alhamdulillah. Nah kalau syukur abdi ala hakikat, syukurnya seorang hamba atas hakikat itu inama ya nutqul lisan. Tulisan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Kedua, iqrar bi qalbi, mengikrarkan dengan hati. Biin amilahi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini ta'aruf apa i'tiraf, mengakui bahwa nikmat-nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan apa yang kita usahakan. Jadi harus hilang apa yang kita usahakan, semata-mata dari Allah. Jadi harus jangan sampai kita melihat daripada apa yang kita kerjakannya itu. Ya, kalau saya nggak kerja mah nggak madang ini. Jadi seakan-akan nikmat itu dari kerja, bukan dari Allah. Makanya kita nyatakan ikrar hati kita bahwa ini nikmat semata-mata dari Allah. Tanpa dari Allah maka tidak akan bisa kita mendapatkan nikmat itu. Semua dari Allah. Itiraf bi anna naima minhu subhanahu wa ta'ala. Wala ya kuatan lil abdi bitahsiliha, dan enggak kuat seorang hamba itu untuk menghasilkan nikmat itu tanpa diberikan oleh Allah.
Atau kalau dari kerja mah tuh yang paling banyak orang yang kerja dari pagi sampai sore nggak berhenti. Kalau nikmat dari kerja, ngitung-ngitung kerja, berarti yang harus yang lebih banyak nikmatnya, lebih banyak gajinya bukan orang yang ini, orang yang banyak kerja kan. Kalau galihin itu dari pagi kadang mau malam siang malam masih itu ya. Kursimu dia paling banyak duitnya, paling kaya. Kalau gitu-gitu dari kerja kan. Gitu. Juga masih gali malam sih. Bulan puasa masih gali siang malam baik. Tapi iya kan bisa terbatas. Gajinya berapa sehari itu. Ya kalau misalkan gaji itu ngitung kerja, berarti yang paling banyak hasilnya dia bukan kita. Kadang-kadang orang makanya nikmat dari Allah. Kadang-kadang tangan doang saya kebanyakan dia duitnya. Pada tangan doang datang ke kantor cuma tangan doang. Sekarang itu banyakan dia malah. Bukan yang kerja kan. Ini nikmat itu dari Allah. Gitu. Tuh, makanya ikrar dulu kalau bi'in amillah kita. Jadi makanya siapa Korun sampai dihabisin hartanya karena dia berpendapat bahwa dia kaya gara-gara ilmu dia, pandaian dia. Habis sudah sama orang dia. Gak ada yang tersisa sedikit. Innama utitu ala ilmi indi. Aku diberikan ini karena gara-gara ilmu saya, pemadaran saya. Habis sama Allah. Karena tidak mengakui bahwa ini nikmat dari Allah, habis. Gak ada yang tersisa sedikit. Makanya kita boleh berterima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita, memberikan hakikat syariatnya, tapi jangan lupa kembalikan kepada Allah. Karena tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa tidak akan bisa kita sampai kepada nikmat itu. Ya, nggak bakal bisa sampai. Yang di dunia itu afiat itu kalau punya 5 aja tuh. Afiat dunia udah ilmu, ibadah, rezeki halal, sabar atas musibah, syukur atas nikmat, udah apa tuh ya? Udah punya afiat yang 5 itu di dunia. Udah cukup tuh segitu aja nih. Kalau pengen afiat dunia mah, ilmu jangan berhenti, ibadah jangan berhenti. Terus mau sampai kapan? Sampai meninggal nyari ilmu itu. Ya. Talabul ilmi apa kutubul ilmi minal mahdi lah itu sampai di liang lahat masih dikasih ilmu juga talqinin lakin mau takum bila ilaha illallah kan lakin ngajarin lakon aja lagi lakin talqinan talqin itu ajarin oleh kamu diajarin. Talqin dari apa? Lakon aja lakin talqinan ajarin ngajarin walakin hulwaro ajarkan oleh kamu kepada makhluk gitu kan. Talqin itu bahasanya ngajarin. Talqin itu ngajarin pakai apa? Kalau bahasa kita mah kayak sorogan itu. nuntun ya. Nuntun. Ngajarin ajarin. Ini 5 aja nih kunci hidup. Ya. Ini kunci hidup dari 5 ini. Ya. Kunci kehidupan kita pengen apiat dunia mah. Ilmu, ibadah, cari rezeki yang halal, sabar, kemudian bisa sok, udah tujuannya segitu. Udah catat di depan pintu ini. Kalau apiat tuh pintunya 2, 3, 4, luar biasa. Sebenarnya Atau baik. apiat itu sebenarnya benar apa ya? Hah? Apiat itu Selamat. Hah? Selamat dari yang kita tercegahnya kita dari yang tidak kita inginkan. Yang selamatan ya. Iya, kita benci, kita nggak senang. Kita jangan laksanain gitu kan. Iya, kita nggak pengen kan kalau nggak punya ilmu kan kita kan kagak pengen jadi orang bodoh. Jadi ini apiat itu kan terhindar dari apa yang lu benci gitu kan ya. Kita nggak senang. Kita nggak senang kalau nggak senang. Terhindar dari yang dibenci apa kan gitu kan ya. Hah? Ya, yang kita juga sama. Kita juga kan nggak senang juga kalau punya ilmu. Gak ibadah kita juga nanti kan nggak mau juga masukin neraka gara-gara gak ibadah. Apalagi Allah nggak senang karena emang perintah Allah. Rezeki yang halal di dunia, makanya tadi dia bilang sekarang nyer-nyeran kalau rezeki dari yang tidak halal ya, misalkan dari korupsi di dunia aja udah kagak pengen, udah nyer-nyeran habis sekarang. Takut aset diambil semuanya,
gitu kan. Sampai lagi nanti. Itu di dunia. Nah, ada lagi 5 lagi nama di akhir. Dan fa innahu ya'tihi malakul maut bi rahmatil wa uruti. Nanti di akhirat yang pertama sesungguhnya ya akan datang kepadanya apa malakul mauti malakal maut bi rahmati ya uruti dengan rasa kasih sayang dan kelembutan. Kapan arifku inda naziruhi ya lemah lembut ketika dia mencabut rohnya enak mencabut tadi pelan-pelan malaikat dengan kasih sayang, kedua dengan kelembutan kan nikmat. Dikasih gambaran dulu, gambaran surga biar gak kerasa cabut nyawanya pelan-pelan lagi dengan kasih sayang. Itu bagian afiat tuh. Bisa nggak kita kira-kira cabut nyawa lagi begitu tuh? Malaikat cabutnya senang, malaikat cabutnya lembut, malaikat cabutnya dengan perlahan-lahan gak gregetan. Kalau tak gregetan mau sebulan gue pikirin mau kagak kayak berebet. Ini Ambil ya. iya. Apa? Selain nama apa namanya? Bisa jadi malaikat maut ya. Malakal maut itu Israel. Malakal maut itu banyak ya anak buahnya. Kemudian la yurayuhu ya munkarun wa nakurun bi qabri. Tidak menakut-nakuti, tidak mengagetkan nanti malakal malaikat munkar nakir ketika di alam kubur. Yusuf bal yu disuhu bahkan menghibur tuh malaikat. Ketawa. Bersenyum hibur. Bercanda. Datang juga. Assalamualaikum. Itu pakai ada kabar. Assalamualaikum. Umi mau datang udah melotot. Bahaya gitu ya. Udah datang udah melotot. Ngomong kasar. Yang malah ngibur dia. Itu afiat. Bisa nggak kita? Karena kita bakal alamin. Ya, bakal alamin semuanya. Ya, cabut nyawa di kuburan kita alamin semuanya. Mau nggak mau. Bisa nggak kita kayak gitu ya Allah? Memang kunci tetap dunia ya. Kunci tetap ini nih. Bisa mendapatkan afiat di akhir ini itu tetap kunci ini juga nih. Iya, afiat dunia dulu kita kejar. Iya. Nah bisa kesana ntar kalau afiat dunia kita jalan, nanti afiat akhir ya. Iya. Betul. Ya kalau di kuburnya agak ringan, sana lebih ringan lagi. Iya. Nah ini kuncinya afiat dunia. Ilmu kudu cari, ibadah kudu jalan, rezeki jadi hal. Nah, itu malaikat juga nanti nyabutnya pelan-pelan, ramah-ramah. Ya, kemudian apa? Ya malaikat menggunakan ngibur, kaget-kagetin. Ya kuno aminan fil fajail akbar, ketika nanti terjadi hari kiamat dia akan aman daripada ketakutan yang sangat besar. Itu di mana? Ya, ketika nanti dibukakan pintu neraka, disuruh digiring ke neraka. Maka mereka ini yai asuna min khuruji minha. Mereka ini akan putus asa daripada keluar daripada neraka itu sendiri. Kenapa? Hina yudbahul maut, hina yudbahul maut bi surati kabisin amlahu bainal jannati ya amlahu bainal jannati wan nar. Jadi makanya penyebabnya gimana? Karena udah nggak ada mati lagi ya. Ya itu nggak ada mati. Nanti hina yusbahul maut ketika kematian itu disembelih. Nanti disembelih itu mati itu kakak ya. Itu kakak besin ya. Itu di antara surga neraka itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kematian. Itu mati kan makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi mati itu makhluk Allah menciptakannya. Makanya dalam kitab Al-Qurtubi ya, itu siapapun yang dilintasi oleh kematian dia akan meninggal. Gitu. Karena mati itu ternyata makhluk Allah. Nah nanti makhluk yang namanya maut itu yudbahu akan disembelih bisurati kabsin, bentuknya seperti kambing. Seluruh manusia yang pada saat itu akan melihat semuanya tuh penyembelihan terhadap kematian itu.
Maka setelah disembelih itu ada panggilan. Ya, wa yunadi munadin. Ya ahlan nar, wahai ahli neraka, huludun bila mautin. Ya, kamu ini kekal di mana? Di neraka. Tidak ada mati lagi. Kenapa? Mati.